Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Meitsa di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Jika ada yang tidak hadir, bisa hubungi Ibu melalui personal atau pribadi. Anak-anak, minggu lalu itu belajar tentang struktur teks cerita atau novel sejarah. Ada yang masih ingat struktur teks cerita sejarah atau novel sejarah itu apa saja? Ayo. Yang pertama ada orientasi. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, menuju konflik dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sudah mengerti tentang struktur teks cerita atau novel sejarah. Kita akan memulai materi baru yaitu kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Pada kompetensi dasar 3-4 yaitu menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis unsur-unsur kebahasaan teks cerita atau novel sejarah yang meliputi penggunaan kalimat yang bermakna lampau, penggunaan konjungsi yang menunjukkan urutan waktu, penggunaan kata kerja material, penggunaan kalimat tidak langsung, penggunaan kata kerja mental, dan penggunaan dialog. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan satu persatu unsur-unsur kebahasaan teks cerita atau novel sejarah, Ibu akan tayangkan cerita atau novel sejarah berikut ini. Setelah anak-anak membaca salah satu contoh yang Ibu tayangkan yaitu contoh teks cerita atau novel sejarah, anak-anak pasti menemukan unsur-unsur kebahasaan yang ada pada teks cerita atau novel sejarah. Salah satunya yaitu terdapat kalimat lampau. Ya, benar, menggunakan kalimat lampau. Yang kedua yaitu menggunakan konjungsi yang menunjukkan urutan waktu. Ya, benar. Nah, baik, Ibu akan jelaskan satu persatu unsur-unsur kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Unsur-unsur kebahasaan teks cerita atau novel sejarah, yang pertama yaitu penggunaan kalimat yang bermakna lampau, yang kedua penggunaan konjungsi yang menunjukkan urutan waktu, yang ketiga menggunakan kata kerja material, yang keempat menggunakan kalimat yang tidak langsung, yang kelima menggunakan kalimat mental atau kata kerja mental, yang keenam menggunakan kalimat dialog. Ibu akan jelaskan satu persatu unsur-unsur kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Kaidah kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Dalam cerita sejarah, terdapat fitur-fitur kebahasaan yang menjadi kekhasannya. Salah satunya, penggunaan kalimat yang menyatakan peristiwa pada masa lampau. Contohnya, prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis temporal, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan lain sebagainya. Contohnya,
Setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Itulah contoh kaidah kebahasaan yang menggunakan konjungsi temporal atau kronologis. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Kata kerja material merupakan kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik ataupun perbuatan yang dilakukan secara fisik oleh partisipan. Contoh verba material yaitu membantu dan menyelamatkan, melaksanakan, mendirikan, dan lain sebagainya. Dalam contoh berikut yaitu adanya kata melanjutkan, menitikan, dan lain sebagainya. Itulah contoh kata kerja material yang terdapat pada kaidah kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Yang selanjutnya yaitu menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Misalnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Contohnya, menurut sang patih, Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Itulah contoh kaidah kebahasaan yang menggunakan kalimat tidak langsung. Yang kelima yaitu menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, atau juga bisa disebut dengan kata kerja mental. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menentakan, atau menganggap. Contohnya, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggan. Melihat itu, tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Patih Daha Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. Itulah contoh kaidah kebahasaan yang menggunakan kata kerja mental. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contohnya, tanda kutip, mana suara itu, tanda tanya, tanda kutip. Itulah kaidah kebahasaan yang menggunakan banyak dialog, yaitu yang ditandai oleh tanda petik. Setelah mengetahui penjelasan unsur-unsur kebahasaan teks cerita atau novel sejarah, mari kita diskusi mengenai unsur-unsur kebahasaan yang terdapat pada kutipan yang berjudul Mangir karya Pramudia Anantatur. Unsur-unsur kebahasaan yang terdapat pada teks cerita atau novel sejarah yang berjudul Mangir karya Pramudia Anantatur, yaitu yang pertama menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa pada masa lampau, yaitu abad ke-16 Masehi. Itu adalah kalimat yang menyatakan peristiwa pada masa lampau. Yang kedua, menggunakan kata kerja yang bermakna tindakan atau perbuatan pelaku, yaitu kata memimpin, menjatuhkan, membunuh, dan menentang. Yang selanjutnya menggunakan konjungsi temporal atau kata hubung yang menyatakan urutan peristiwa, yaitu kata kemudian. Nah, anak-anak, setelah mengetahui unsur-unsur kebahasaan teks cerita atau novel sejarah, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kebahasaan teks cerita novel sejarah yaitu yang pertama, menggunakan kalimat yang bermakna lampau, menggunakan konjungsi yang menunjukkan urutan waktu, menggunakan kata kerja material, menggunakan kalimat tidak langsung, menggunakan kata kerja mental, dan menggunakan kalimat dialog. Nah, anak-anak, untuk mengukur tingkat pemahaman anak-anak, Ibu akan memberikan tugas, yaitu carilah salah satu contoh teks cerita atau novel sejarah, kemudian analisis unsur-unsur kebahasaannya.
Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Tetap belajar, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.